Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Kembali lagi hari ini kita belajar tematik C. Sudah masuk ke subtema 2 pembelajaran 1 ya. Tentang subjudul keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang tanaman atau tumbuhan, hari ini kita masuk kepada hewan ya. Hewan adalah salah satu makhluk hidup yang memiliki peran sangat penting di muka bumi karena menjaga keseimbangan ekosistem ya. Nah, hewan juga bisa menjadi sumber makanan bagi manusia dan bisa juga membantu manusia dalam menjalankan pekerjaannya. Contohnya banyak sekali hewan-hewan seperti ayam, sapi yang menjadi sumber makanan untuk kita ya. Bisa juga bisa juga untuk membantu manusia dalam menjalankan pekerjaannya seperti kuda yang seseorang yang berprofesi sebagai delman ya kan. Kuda bisa membantu dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian kerbau yang bisa membantu petani dalam membajak sawah, contohnya seperti itu ya, Nak. Nah, di sini kita akan membahas hewan langka. Apa itu hewan langka? Hewan langka adalah hewan yang spesiesnya sangat sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit. Jadi yang namanya langka itu jumlahnya hanya sedikit ya. Dan selanjutnya di sini ada contoh-contoh hewan langka. Apa saja sih? Yang pertama ini ada gambar. Apa ini? Ini adalah badak ya. Badak ini memiliki ciri khas yaitu terdapat cula di kepalanya ya. Hewan ini banyak dijumpai di kawasan Asia dan Afrika. Namun saat ini badak sebagai hewan yang langka ya dan terancam hampir punah ya. Selanjutnya ada orang hutan. Orang hutan ini juga sama. Dia itu di Indonesia biasanya ada di Pulau Kalimantan dan Sumatera ya. Nah, orang hutan ini juga sekarang sudah langka ya karena terdapat 7.500 ekor saja saat ini. Padahal dulu tahun 1990 orang hutan itu diperkirakan jumlahnya lebih dari 200.000 ekor. Dari 200.000 menurun menjadi 7.500. Dia termasuk hewan yang langka. Selanjutnya ada apa ini? Ini adalah penyu ya. Penyu ini bisa ditemui di seluruh samudra dunia. Tapi keberadaan penyu sekarang terancam punah dan semakin sulit ditemui di laut karena banyaknya pemangsa yang mengincar tukik atau anak penyu ya. Selain itu juga biasanya ada perburuan telur penyu tuh yang dilakukan oleh manusia. Jadi hewan ini lama-lama populasinya semakin berkurang ya. Karena banyaknya pemburu-pemburu tuh. Kemudian di sini ada apa ini? Ini adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera itu hewan langka juga yang terancam punah ya Nak ya. Hewan ini juga asli dari Pulau Sumatera yang habitatnya itu tersisa tinggal 400-an saat ini. Kemudian selanjutnya ada burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih ini menjadi maskot Pulau Papua ya. Karena Pulau Papua memiliki 28 jenis spesies dari 30 spesies yang ada. Burung cendrawasih ini memiliki bulu warna yang beragam seperti putih, kuning, coklat, dan hijau. Cantik sih warnanya ya, cantik sekali. Dan burung cendrawasih ini juga terancam punah. Dan selanjutnya ada
komodo. Komodo ini hewan langka yang hanya dapat ditemui di Indonesia, terutama di Pulau Komodo. Komodo ini ditetapkan pemerintah sebagai hewan yang dilindungi karena habitat komodo semakin berkurang, ya. Jadi dilindungi, termasuk salah satu binatang atau hewan yang dilindungi juga oleh pemerintah karena lama-kelamaan habitatnya berkurang. Kemudian ada macan tutul. Kalau tadi ada harimau Sumatera, ini ada macan tutul. Nah, macan tutul ini hewan yang telah dinyatakan hampir punah tahun 2007 lalu. Nah, macan tutul Jawa ini memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan macan tutul lainnya. Ya, tapi dia memiliki penglihatan yang sangat tajam dalam mencari mangsanya. Macan ini juga asli hewan endemis Pulau Jawa, ya. Dan yang terakhir contohnya di sini ada burung jalak Bali. Kalau tadi ada burung cendrawasih, ini ada burung jalak Bali, ya. Ini juga berasal dari Bali. Burung ini pertama kali ditemukan pada tahun 1910. Ya. Nah, burung jalak Bali ini juga unik karena memiliki bulu yang putih, bersih, dan warna biru di bagian matanya yang cantik tuh. Bulunya sangat bersih, warna putih, dan matanya warna biru. Nah, jumlah burung jalak Bali ini juga semakin berkurang. Jadi, pemerintah juga menetapkan kalau hewan burung jalak Bali ini hampir punah. Ya. Nah, tadi adalah beberapa contoh hewan hewan langka yang keberadaannya hampir punah ya, Nak. Walaupun belum punah seutuhnya, tapi spesiesnya sudah sedikit, ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang hewan langka, sekarang kita belajar tentang membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, kalau kemarin kan ada bacaan, kita membuat pertanyaan melalui bacaan tersebut. Sekarang ada gambar, dan kalau di buku kalian pun itu ada bacaannya juga sebenarnya ya. Cuma di sini hanya menaruh gambar saja. Kalian bisa membuat pertanyaan berdasarkan gambar ini ya. Contohnya seperti ini. Nomor 1, bagaimana ciri-ciri badak Jawa? Ciri-cirinya bagaimana? Terus nomor 2, di mana badak Jawa dapat ditemui? Ada di mana tadi badak Jawa dapat ditemui? Dan yang ketiga, kapan badak Jawa mengalami peningkatan populasi? Ini jawabannya juga ada di buku kalian yang tentang badak Jawa ya. Di subtema 2 pembelajaran 1. Jadi, untuk membuat pertanyaan berdasarkan gambar, itu tidak hanya gambarnya saja, tetapi juga ada penjelasannya. Nanti kita bisa mengambil pertanyaan dari bacaan yang ada juga. Nah, kemudian hal yang harus diperhatikan dalam membuat pertanyaan, yang pertama, menggunakan bahasa yang santun, yang sopan bahasanya ya. Bahasanya jangan sembarangan atau jangan asal-asalan ya. Kemudian memakai kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan berapa. Tentunya kalau bertanya kita harus menggunakan kata tanya ya. Selanjutnya dapat menggunakan kata tanya dengan imbuhan kah. Jadi ditambahin imbuhan kah seperti apakah atau siapakah begitu ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang upaya pelestarian hewan langka ya. Bagaimana cara kita melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia ini ya. Yang pertama, dengan memperbanyak pengetahuan tentang satwa. Jadi kita harus memperbanyak diri kita sendiri untuk mencari informasi atau pengetahuan tentang satwa yang ada ini ya Nak ya. Jadi
jangan kita haus akan ilmu atau kita tidak mau tahu tentang satwa itu seperti apa, ya. Dengan kita memperbanyak pengetahuan tentang satwa, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, tidak mendukung kegiatan yang merusak lingkungan, ya. Jadi tidak mendukung kegiatan-kegiatan yang semacam merusak lingkungan seperti membakar hutan, seperti itu ya. Kemudian membuat penangkaran, ya. Cara melestarikan hewan yang langka itu juga bisa dengan cara membuat tempat untuk penangkaran. Jadi penangkaran itu bisa membuat satwa berkembang biak agar tidak punah, ya. Terus membuat papan larangan. Nah, membuat papan larangan ini jadi di papan itu bisa kita tulis atau dilarang, misalnya dilarang memburu hewan langka, atau seperti poster tapi dia adanya di papan gitu ya nak ya. Nah, itu juga bisa disertakan ancaman pidana atau bagi siapa yang melanggarnya bisa dipenjarakan gitu ya, agar manusia tidak semena-mena atau tidak seenaknya dalam berburu satwa. Kemudian satu lagi, melaporkan orang yang berburu satwa langka. Jadi ketika kita mengetahui ada orang yang memang memburu satwa langka secara liar, kita bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib gitu, atau kepada orang-orang yang terkait. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang membuat poster pelestarian hewan langka. Kalau kemarin kalian sudah membuat poster tentang menghemat energi, kalau saat ini kita akan melihat membuat poster pelestarian tentang hewan langka. Contohnya di sini ada gambar badak ya. Selamatkan dan lestarikan badak dari kepunahan. Ini adalah salah satu contoh poster tentang pelestarian hewan langka ya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster. Yang pertama, tentukan isi pengumuman. Pertama, kamu harus tahu dulu kamu mau mengumumkan apa di dalam poster tersebut, atau mau mengajak apa di dalam poster itu gitu ya. Kemudian pilihlah kata-kata yang singkat dan padat. Jadi dalam poster itu kata-katanya tidak panjang ya nak, hanya singkat dan padat tapi jelas begitu ya. Kemudian tulislah pengumuman tersebut dengan ukuran yang besar sehingga mudah dipahami. Jadi kata-kata tersebut kalau bisa tulisannya dibesarkan agar orang yang melihat juga dapat paham dengan cepat gitu ya. Kalau kecil-kecil kan orang susah juga bacanya ya. Kemudian gunakan variasi warna dan bentuk huruf yang baik agar pesan dapat menarik banyak orang. Jadi kalau bisa tulisannya itu dikasih warna gitu, sama bentuknya mungkin yang bagus agar orang bisa menarik, oh itu apa ya gitu. Kemudian berikan ilustrasi gambar agar poster lebih menarik. Jadi di dalam poster juga kalau bisa disertakan gambar agar lebih terlihat menarik juga. Jadi jangan tulisan semua. Kalau tulisan semua orang juga bacanya males ya. Jadi ketika ada tulisan sama gambarnya itu akan lebih menarik gitu ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster. Nah, cukup sekian materi hari ini. Kalau tadi kita sudah belajar tentang hewan langka ya. Hewan langka itu hewan yang spesiesnya hampir punah atau tinggal sedikit gitu ya nak. Kemudian contoh-contoh hewan langka juga tadi ada badak bercula satu atau badak Jawa. Kemudian ada hewan harimau Sumatera, ada burung cendrawasih, ada burung jalak Bali, ada komodo, terus ada juga penyu ya, ada macan tutul, dan masih ada lagi. Lalu
Kalian juga sudah mengetahui upaya pelestarian apa yang dapat dilakukan terhadap hewan langka ya. Kemudian kalian juga sudah paham dalam membuat pertanyaan ya, berdasarkan gambar maupun berdasarkan bacaan yang ada ya. Intinya kalau membuat pertanyaan itu kita harus melihat dulu informasinya itu tentang apa atau gambarnya itu tentang apa. Jadi kita bisa membuat pertanyaan yang sesuai dengan gambar tersebut atau bacaan tersebut gitu ya. Jadi jangan gambarnya apa, bacaannya apa, kamu pertanyaannya apa, itu nggak nyambung ya. Jadi kita harus lihat dulu. Kemudian yang terakhir juga tadi kita sudah melihat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam membuat poster agar terlihat menarik begitu ya nak ya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.